Jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam Ungkap Kasus Tribun Lampung. Kasus pembunuhan gadis 15 tahun di Desa Sababalau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan akhirnya menemukan titik terang. Kini pelaku pembunuhan telah terungkap dan terancam hukuman mati. Kasus pembunuhan gadis 15 tahun di Desa Sababalau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan diungkap setelah ditemukannya jasad seorang gadis di rumah kosong tepatnya di Desa Sababalau pada Minggu 5 Desember 2021. Kronologi pembunuhan gadis 15 tahun berinisial PA itu telah diungkap oleh Polres Lampung Selatan berdasarkan pengakuan tersangka MT. Tersangka MT merupakan pria berusia 33 tahun, warga Jagabaya 2, Bandar Lampung, ditangkap polisi pada Senin 13 Desember 2021 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saat penangkapan, tersangka melakukan perlawanan sehingga pihak kepolisian menindak tegas terukur pelaku. Korban dan pelaku awalnya saling berkenalan melalui aplikasi micet. Bermula dari aplikasi itulah mereka memutuskan untuk bertukar nomor WhatsApp. Setelah itu, korban dan pelaku menjalin komunikasi yang cukup intens. Hingga pada suatu hari, MT mengajak korban untuk pergi jalan-jalan. Tak hanya sampai di situ, pelaku pun sempat membelikan korban hadiah berupa satu buah daster dan bulu mata palsu. Berdasarkan penuturan pelaku, korban merasa sangat senang atas pemberian dari pelaku. Korban pun sempat memuji tindakan pelaku yang memberikannya hadiah dengan mengatakan kalau MT adalah pria yang sangat baik. Setelah cukup mengenal satu sama lain, pelaku dan korban pun sepakat membuat janji untuk bertemu. Hingga datanglah hari yang ditentukan untuk mereka bertemu. Pelaku MT pun menjemput korban di rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Pelaku mengajak korban pergi menuju ke salah satu rumah kosong yang berada di Desa Sababalau, Lampung Selatan. Mulanya korban tak mengetahui jika pelaku mengajaknya ke desa tersebut, sehingga korban mau diajak oleh pelaku. Berdasarkan pada keterangan pihak kepolisian, korban dan tersangka pergi 2 kali pada hari kejadian, yakni pada waktu sore hingga pukul 8 malam, lalu korban kembali ke rumah untuk mengganti pakaian dan kembali lagi ke rumah kosong di Desa Sababalau tersebut pada pukul 10 malam. Saat kejadian, korban mengenakan baju daster berwarna ungu yang merupakan hadiah pemberian tersangka kepada korban. Mirisnya, korban dan pelaku pun sempat melakukan hubungan layaknya suami istri. Sebelum akhirnya korban meregang nyawa di tangan pelaku. Tersangka mengaku menganiaya korban hingga mengalami luka berat di kepala dan kemudian meninggal dunia. Saat korban dan pelaku bertemu di rumah korban, teman-teman korban ternyata mencurigai gerak-gerik dari pelaku. Mereka pun memutuskan untuk mengikuti pelaku dan korban. Namun, mereka kehilangan jejak di Tugu Perahu dan akhirnya menunggu di suatu tempat. Tak lama berselang, pelaku terlihat kembali namun tidak bersama korban. Teman-teman korban curiga tapi tidak berani melaporkan ke pihak kepolisian sebelum berita pembunuhan diterbitkan. Merupakan sebuah perencanaan awal di mana korban itu sendiri dikenalnya oleh pelaku. Pelaku berinisial MT dengan kelahiran 1988 sudah merencanakan terlebih dahulu perkenalan awal melalui seorang wanita bernama inisial S melalui aplikasi micet. Kemudian berhubungan, berteman, dikala waktu bertemulah dengan si korban
pertama kali bertemu dengan korban langsung minta nomor WA. Sejak saat itulah korban dan pelaku intens berhubungan melalui chat WA. Yang kemudian pelaku sendiri berupaya untuk mendekati korban dengan cara pertama membelikan pakaian daster berwarna ungu yang dikenakan pada malam itu. Kemudian memberikan fasilitas pemasangan bulu mata. Dengan memberikan hal-hal demikian, si wanita Di hadapan pihak kepolisian, tersangka MT mengaku tega membunuh korban lantaran tergiur dengan janji dari seorang wanita berinisial S. S akan memberikan MT uang dengan nilai Rp500.000 jika MT membunuh PA. Setelah mendalami kasus ini, polisi menemukan fakta bahwa S adalah teman korban. Pada Selasa 14 Desember 2021, S ditetapkan sebagai tersangka baru oleh pihak kepolisian. Lantaran S menjadi otak pembunuhan korban yakni PA yang tak lain adalah temannya. Alasan S membunuh PA pun terungkap. S sakit hati karena PA merebut MT darinya. MT ternyata teman kencan S. Karena sakit hati, S meminta MT membunuh PA dengan iming-iming bayaran senilai Rp500.000. Kini polisi menetapkan kedua tersangka, yakni MT dan S, akan dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dan perlindungan anak. Kedua tersangka terancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Aplikasi online memang benar dapat memberikan dampak positif bagi kita, seperti memudahkan untuk berteman dengan banyak orang. Namun, kita harus bijak dan hati-hati dalam menggunakannya. Demikian ungkap kasus Tribun Lampung hari ini. Sampai jumpa di ungkap kasus Tribun Lampung selanjutnya.